Pengertian penyimpangan sosial. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya menyontek, melakukan tawuran, merampok, mencuri, membunuh, menganiaya, menculik, menggunakan narkoba, atau melakukan teori-teori perilaku menyimpang. Yang pertama, Edwin H. Sutherland mengemukakan sebuah teori yang dinamakannya Differential Association Theory. Menurutnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Yang kedua, Edwin M. Lemert. Lemert menamakan teorinya labeling theory. Menurut Lemert, seorang menjadi menyimpang karena proses labelisasi oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Selanjutnya, Lemert mengembangkan gagasan tentang penyimpangan primer dan juga sekunder untuk menjelaskan proses pelabelan. Penyimpangan primer yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang namun pelakunya masih dapat diterima secara sosial. Cirinya, sifatnya sementara, tidak berulang, dan dapat ditolerir masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara berulang-ulang dan terus-menerus. Yang ketiga, Robert K. Merton. Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu struktur sosial. Lebih jauh, Merton mengidentifikasi 5 tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu. 4 dari 5 tipe tersebut merupakan perilaku menyimpang. Di antaranya, yang pertama, konformitas, yaitu perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Yang kedua, inovasi, yaitu mengikuti tujuan dengan cara yang dilarang oleh masyarakat. Yang ketiga, ritualisme, yaitu meninggalkan tujuan budaya tetapi tetap berpegang pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Yang keempat, retretisme, yaitu tidak mengikuti tujuan dan cara yang ditetapkan oleh masyarakat. Yang kelima, pemberontakan, yaitu tidak lagi mengikuti struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Yang keempat, Emil Durkheim berpendapat bahwa orang yang berwatak jahat akan selalu ada dan kejahatan pun akan selalu ada. Yang kelima, Karl Marx. Teori Marx dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurut Marx, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna seringkali memiliki hubungan yang erat. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian diri individu terhadap norma dan juga aturan tersebut. Jika sosialisasi tidak berjalan dengan baik atau tidak sempurna, individu tersebut mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima norma dan aturan yang berlaku. Misalnya, jika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tepat tentang bagaimana berperilaku di masyarakat, mereka mungkin akan mengembangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Ini bisa meliputi perilaku agresif, tidak menghargai hak orang lain, atau perilaku lain yang dianggap menyimpang. Kemudian berikutnya adalah sifat dan macam perilaku menyimpang. Yang pertama, sifat-sifat perilaku menyimpang. Penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan negatif adalah dalam penyimpangan yang bersifat negatif, perilaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Macam-macam perilaku menyimpang.
Tindakan kriminal atau kejahatan bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan juga norma agama yang berlaku di masyarakat. Contoh tindakan kriminal antara lain adalah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan perampokan. Donald Suzanne Infeld Keller dan Craig J. Calhoun membedakan kejahatan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, kejahatan tanpa korban. Kejahatan jenis ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya berjudi, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan perilaku seks bebas. Yang kedua, kejahatan terorganisir. Pelaku kejahatan jenis ini merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan menghindari hukum. Contohnya komplotan koruptor, pelacuran, perjudian ilegal, penadah barang curian, atau peminjaman dengan bunga tinggi. Yang ketiga, kejahatan kerah putih merupakan tipe kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Yang keempat, kejahatan korporat merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Contohnya yang pertama perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua lesbianisme, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita. Yang ketiga homoseks, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Yang keempat, kumpul kebo, tinggal bersama seperti suami istri, tanpa hubungan pernikahan. Yang kelima, transvestitisme, merupakan memuaskan keinginan seks dengan mengenakan pakaian lawan jenis. Yang keenam, sodomi, hubungan seks melalui anus. Yang ketujuh, sadisme, pemuasan seks dengan menyakiti orang lain. Yang kedelapan, pedofilia, memuaskan keinginan seks melalui hubungan seksual dengan anak-anak. C. Pemakaian dan pengedar obat terlarang. D. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang berbeda dari biasanya antara lain sikap arogan dan ekstremis.